ketika berpolitik itu sangat rendah dikarenakan manusia zaman sekarang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita di channel Room Edukasi. Dimana kali ini kita akan membahas tentang generasi milenial. Sini kita kedatangan tamu, yakni saudara Habib Maulana Albari. Apa kabar saudara? Alhamdulillah, kabar saya baik, Sehat gitu. Nah, kabar sampean gimana? Wah, alhamdulillah. Oke, Sehat sih. Menurut Anda, apa Ya. sih generasi milenial itu? Oke, menurut saya pribadi ya, generasi milenial itu adalah sebutan kelompok yang mana terlahir setelah generasi X, yaitu pada tahun 1980-an sampai 2000-an. Seperti kita ini kan Termasuk termasuk satu generasi milenial. Generasi milenial sendiri itu bisa dianggap generasi spesial. Kenapa kok bisa spesial itu? Ya, Gimana? soalnya gini, pada generasi milenial tersendiri itu dia itu bisa membawa kemajuan dan keberhasilan demokrasi gitu. Penentu kemajuan ya demokrasi pada Bahas demokrasi selanjutnya gitu. membahas tentang demokrasi ini Ya. bagaimana partisipasi politik generasi milenial itu bagaimana menurut Anda sendiri? Oke, kalau menurut saya sendiri untuk berpartisipasi politik di generasi milenial sendiri itu cenderung rendah ya kalau menurut saya sendiri. Karena kita coba lihat saja di sekitar kita. Untuk berpolitik, sebelumnya gini, berpolitik kan nggak hanya kita tidak terpaut untuk masuk di partai atau parpol atau di politik praktis ya. Namun bisa saja untuk berpolitik kita kan ada indikasi-indikasi yang mana terdapat biasanya ada imbalan, terus ada apa itu seperti itu. Sebelumnya gini aja, kira-kira menurut sampean politik itu apa sih? Menurut saya politik adalah cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Oh gitu ya. Saya juga teringat bahwa ada sebelumnya saya pernah mengingat itu ketika kita tanya kepada guru saya yang mengajar mengenai kepolitikan. Saya tanya gini, Pak, politik itu diperbolehkan atau tidak sih, kan gitu sih. Beliau menjawabnya diperbolehkan gitu, karena di sisi politik juga ada yang baik dan ada juga yang jelek. Kalau yang baik kan seperti ini, kita contoh kecil di kelas itu beradu argumen gitu ya. Kalau pemilihan kan seperti itu, pemilihan pilkada, ketua presma dan lain sebagainya itu kan beradu argumen gitu. Namun pada era milenial sekarang itu cenderung sangat rendah, karena pada era sekarang itu pada era sekarang ketika berpolitik itu sangat rendah dikarenakan manusia zaman sekarang itu cenderung memilih imbalan. Kalau tidak ada imbalan tidak berjalan gitu loh. Paham toh? Ya, tidak ada imbalan tidak berjalan. Seperti kita lihatlah di mungkin kita adalah sebagai pelaku. Bisa dikatakan begitu. Di saat di kampus kita sendiri mengadakan pemilihan presiden mahasiswa. Dari sekian banyak mahasiswa, cuma mungkin ada kalau setengah yang ikut pemilu. Kalau saya itu sendiri saya amati ya, ini tidak tidak ada unsur untuk menjelek-jelekan atau apalah gitu ya. Kalau saya amati sendiri itu di pemilihan presiden mahasiswa di kampus kita itu cenderung sedikit gitu loh. Banyak mahasiswa yang golput, dia tidak memilih. Namun yang saya gumuni atau saya bahasane heran lah. Saya heran. Terus ketika
mahasiswa tersebut tidak menyuarakan hak pilih. enggak begitu maksudnya. Mahasiswa itu tidak apa namanya, dia resah dengan kebijakan presiden mahasiswa. Nah yang dipertanyakan seperti itu, kenapa dia resah ketika kebijakan presiden ditetapkan tapi presiden suaranya mahasiswa. Dia suara tidak mengikuti, tidak memilih ketika dia menjadi seorang presiden mahasiswa gitu. Saat pemilihan kenapa dia kok tidak memilih yang gitu menurut dia baik gitu. Namun dia malah golput dan lain sebagainya, dan malah kayak ada apa namanya tadi apa yang saudara bilang, iya, ada kerasahan dalam diri seorang mahasiswa yang mana golput tadi golput. Dia itu udah golput, tapi kok ketika kebijakan presiden mahasiswa diturunkan, dia malah memberontak, seakan-akan tidak menerima apa yang diluncurkan oleh presiden mahasiswa itu tersebut. Sedangkan tadi dia saja tidak menyuarakan hak pilihnya. Iya, dia tidak menyuarakan hak pilihnya. Terus saya juga pernah mendengar di berita-berita mengenai partisipasi politik generasi milenial. Memang partisipasi generasi milenial dalam berpolitik itu sangatlah rendah. Itu dibuktikan dengan riset di Indonesian Research Institute yang bertajuk Indonesia Milenial tahun 2019, bahwa dinyatakan pemilih milenial tersebut cenderung tidak paham akan berpolitik gitu loh. Kaum milenial cenderung menanggapi bahwa politik tersebut adalah hal yang kuno gitu ya. Sangat kuno banget, sangat kolot dan lain sebagainya gitu loh. Padahal dalam hal berpolitik kan kita kalau tidak ada berpolitik kita tidak bisa seperti ini gitu loh. Bisa cara begitu. Seperti itu. Terus apa? Tadi kan kita membahas tadi pemilihan Presma. Sekarang dalam pemilihan pilkada sendiri kan banyak berlaku lah untuk kemarin kan kita sebagai untuk pemilu kan pertama kali lah bisa begitu ya. Kita benar, baru anak 17-an tahun ya. 17-an tahun yang lahir di 2000-an ya, kita bisa dikatakan generasi milenial ya. Gimana? Terus kayak kita ini sebagai penyumbang suara terbanyak lah, bisa dibilang kayak para calon itu merangkul anak muda agar dia mendapat suara itu. Itu akankah dari hati nurani sendiri atau ada imbalan lah, itu ibarat kata lah ya. Itu bagaimana kan namanya juga kita gimana gitu, kita pelaku lah. Kalau memang juga kita kan manusia sih, mempunyai sifat yang ada terombang-ambing gitu loh, sifat yang kurang etis kalau namanya juga manusia. Kadang kan gini juga sih, memang ketika pemilihan khususnya di desa sendiri, kalau tidak ada imbalannya dia tidak mau mencoblos gitu loh. Itu yang menjadi salah satu contoh kurang terpuji gitu loh. Nah, kita sebagai seorang mahasiswa kan harus bergerak, apalagi kita sebagai agen of change gitu loh. Agen of change yang harus bergerak di sebuah seperti itu, kita harus merubahnya gitu, kita kan mahasiswa meminimalisir agar tidak ada hal-hal seperti itu, hal-hal yang kurang begitu lah. Soalnya kan kita memang benar-benar kita kan udah mahasiswa, bukan siswa lagi gitu. Kalau itu katanya kan berbeda gitu loh, lebih sedikit tinggi gitu. Bisa dikatakan begitulah. Namun saya itu saya lihat juga gini, mahasiswa sekarang sama dulu itu berbeda ketika hal berpolitik gitu. Ketika zaman sekarang itu cenderung apatis gitu loh, dia tidak tidak memilih sana dan sini, dia cenderung idealis gitu, individualismenya itu ada gitu. Nah itu harus bagaimana? Padahal kita kan udah mahasiswa toh, kan seharusnya kita bisa memilah dan memilih gitu.
Kira-kira bagaimana kalau Anda? Ya itu tadi lah, kalau gimana ya, ya harus meminimalisir tadi atau apa imbalan lah, ibarat kata pembelian hak suara gitu. Iya, Menurut diminimalis. saya itu ya gimana ya, bukan pilihan dari hati nurani. Menurut saya itu begitu. Ya perbedaannya berarti di apa namanya di antara imbalan atau hati nurani. Mungkin saja saat pemilihan itu bisa apa namanya ya, bisa diminimalisir. Ya ini saran saya ya, saran saja bagi para kaum milenial ketika ada pemilihan ya jangan apa namanya, Alangkah lebih baiknya alangkah lebih baiknya kita memilih dengan hati nurani nurani. kita. Kalau tidak mau memilih ya Golput. Ya jangan ya, jangan golput. jangan golput ya, benar jangan golput. Terus Karena bagaimana kita ya? punya hak suara ya. Nah, kalau kita kan ya memang Hati nurani lah hati nurani. paling penting. Kamu harus apa? Kita harus melihat ke belakangnya bagaimana, efek sampingnya bagaimana, dampaknya bagaimana. Kinerja ke depan tahun Gimana? depannya itu Jangan gimana. asal-asalan untuk Nah, memilih. Apalagi Sebuah kan pemimpin gitu. apalagi kan ini kan akan diadakannya pemilihan lagi untuk presiden mahasiswa, terutama di kampus kita ya. Pertama kampus. bagi untuk Nah. adik-adik, Bagi adik-adik gunakanlah hak semester pilih Anda. satu, gunakanlah hak pilih Anda. Anda saudara sudah menjadi mahasiswa yang bisa memilah dan memilih yang terbaik yang mana gitu. Saya juga berpesan sedikit untuk adik-adik kita, ketika kita memilih jangan asal-asalan. Kita harus mengetahui latar belakangnya, visi misi calon ketua kita harus mengetahui, terus apa namanya track recordnya bagaimana, dia orang latar belakangnya bagaimana dan lain sebagainya, agar kita tidak salah memilih gitu untuk menjadi apa untuk mencalonkan dia seorang apa namanya yang mau menjadikan calon ketua. Ketika kita sudah mengetahui semua latar belakangnya kan kita bisa menilai, walaupun apa ya namanya ya menilai dalam artian menilai dalam diri sendiri lah. Wah, iki apik gitu. Tidak hanya iki elek. Jangan melihat dari apa namanya Omongan orang lah. ngomongan orang. Kalau yang terbaik buat saudara sendiri ya sumonggo, kalau tidak ya gak usah ikut-ikutan sama yang lain. Nah. Yang penting saya milih ini dan milih ini gitu. Terima kasih dari saya. Mungkin ada lagi Ya untuk menurut saya ya, kalau gimana ya, udah gini loh, apa kok lupa. apa ya, bisa lupa itu. Ini boleh merokok apa tidak ini Wah. dalam forum? Jangan. Oh gitu ya. Oke. Edukasi ya. Kalau dilihat Lihat bawah publik. umur. Dilihat publik nanti, oh ini anak di bawah umur belum 18 tahun. Nah, udah kita kan iya benar. kecil gitu. Oke, siap. Jangan apa melihat orang dari namanya atau dari kisah, dari mulut ke mulut lah. Kalau Iya, bisa seperti itu. Ya kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas ya.